Hello everyone, selamat datang di AJ Invest where everyone will learn to be a great investor. Oke teman-teman, IHSG ini sudah kalah populer ya dari Antam karena Antam ini sudah bisa dijuluki saham sejuta umat. Kalau teman-teman mungkin tahu ya akhir-akhir ini di mana-mana banyak investor retail ini melakukan investasi Antam atau bahkan terus membahas soal saham Antam, oke? Nah, pertanyaannya adalah mungkinkah Antam tumbang atau justru malah akan rally ke atas? Yuk kita nonton video hari ini. Nah teman-teman, hari ini IHSG walaupun awalnya mulai terjadi rally ya, mendekati ke harga 6.300, tetapi di sesi kedua langsung mental ke bawah, sehingga terjadi koreksi sebesar 0,44% ya. Sekarang IHSG ada di 6.200.31. Nah teman-teman, kita hari ini bahas tentang Antam ya. Saya ingin melakukan analisa deep analisis mengenai saham ini. Karena saya melihat banyak sekali fenomena akhir-akhir ini di mana orang-orang terus membahas Antam, bahkan terus averaging up dan down saham Antam ya. Nah bahkan teman-teman mungkin juga tahu nih ya, muncul banyak grup yang dimana mereka sepakat untuk pegang saham Antam ini. Nah teman-teman, saya lihat ya kode Antam ini sekarang bahkan lebih populer dari kode IHSG ya. Nah tetapi sebelum kita euforia dulu ya, kita lakukan analisa Antam ya secara objektif. Kira-kira Antam ini seperti apa? Nah teman-teman, sekarang saya ingin memperlihatkan teman-teman dulu ya. Walaupun setiap hari para day trader ini melihat grafik mungkin 1 bulan, 5 hari atau 1 hari, kalian harus tetap ingat nih, kalau dari secara grafik 5 tahun, Antam ini grafiknya seperti ini loh ya teman-teman. Nah, kalau misalnya dilihat dari grafik 5 tahun seperti ini, kalian bisa melihat kan risk rewardnya seperti apa. Kalau saham yang dalam 5 tahun tiba-tiba naik ke atas seperti ini, kita harus tetap waspada dong tentunya, karena risk rewardnya juga semakin kecil. Artinya risk lebih besar dibanding reward yang akan kita dapatkan. Saya menunjukkan ini supaya teman-teman tetap mengingat saja bahwa walaupun Antam seringkali naik turun dalam waktu dekat, tapi kalau dari sisi jangka panjangnya Antam ini sebenarnya memang sudah sangat berbahaya ya, resiko sudah cukup tinggi. Nah sekarang saya ingin bertanya kepada investor sekalian ya, yang sudah memegang saham Antam, atau bagi investor yang ingin melakukan investasi Antam karena menunggu nih apakah ada entry point yang bagus atau tidak. Nah sekarang kalau melihat dari grafik seperti ini ya teman-teman, kira-kira kalau investor yang baru nih, istilahnya investor-investor yang belum pernah investasi di saham tetapi ingin masuk ke dalam saham, mungkin nggak kira-kira mereka melakukan investasi secara besar dananya ke dalam saham yang bentuknya seperti ini? Ya, coba teman-teman kaji sebentar. Jadi contohnya, misalnya ada salah satu investor, dia punya uang 100M, anggap dia konglomerat, karena dia tidak mau taruh duitnya di deposito dan dia ingin melakukan investasi di saham. Mungkin nggak kira-kira uang 100M ini dia taruh ke dalam saham Antam yang bentuk grafiknya seperti ini? Dia kan masih belum punya pengalaman, lalu baru mau terjun ke dalam dunia investasi dan diperlihatkan sebuah grafik saham seperti ini. Kira-kira dia akan masuk atau tidak? Nah, teman-teman pasti bisa jawab sendiri ya. Karena banyak sekali saham yang ada di IHSG, jadi sebenarnya banyak pilihan lain selain Antam ya. Nah, teman-teman, jadi sekarang saya ingin sharing kepada teman-teman semua ya. Sekarang Antam kalau mau potensi naik, bagaimana ya? Saya bilang ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, investor yang sudah punya banyak posisi di dalam, ya artinya investor-investor yang sudah masuk uangnya besar ya di dalam Antam, harus mau nggak mau nih tetap nambah averaging terus nih saham ini sampai di mana jumlah bidnya itu mengalahkan jumlah offernya. Artinya semua saham offernya dimakan sehingga saham Antam itu akan tetap naik. Nah ini artinya apa? Retail butuh dana yang sangat besar ya. Kenapa? Karena mereka sudah banyak posisi di dalam, tetapi mereka harus tetap lanjut melakukan top up supaya Antam ini naik. Itu skenario pertama kalau Antam ingin naik. Bagaimana dengan skenario kedua? Bandar mau membuat saham ini terbang ya. Nah, tetapi kita lihat dulu nih poin per poin. Kira-kira poin pertama ya, yakin nggak ya para investor sekalian nih yang misalnya di salah satu grup di mana pingin memegang Antam terus ya, artinya hold keras istilahnya. Yakin nggak kalau teman-teman mampu melakuin poin pertama ini, di mana kita top up terus sehingga supaya sampai di titik di mana saham ini offernya kalah dengan jumlah bidnya. Istilahnya semua offer dimakan terus sehingga saham ini terus naik. Ya ini butuh modal dan kesepakatan yang sangat besar. Kenapa? Karena kalau misalnya retail udah mulai nggak kuat mentalnya dan mulai berjualan, ini artinya Antam akan ya di situ-situ aja. Karena seperti yang tadi saya perlihatkan, investor baru ini kalau mau masuk ke saham Antam, ini ya sangat mengerikan ya. Karena sudah tinggi sekali grafiknya. Nah bagaimana dengan poin kedua? Di saat bandar mau bikin Antam naik, kira-kira mungkin nggak ya? Menurut teman-teman, kapan sih kira-kira bandar mau menggoreng saham Antam untuk naik? Coba berpikir sebentar. Nah, pastikan di saat
kepemilikan retail itu kecil dan bandar pegang banyak barang, barulah mereka mau menggoreng saham ini naik supaya mereka untungnya atau cuannya semakin besar. Tetapi kalau misalnya jumlah retail yang pegang Antam ini lumayan besar, kan sangat disayangkan bagi bandar untuk menggoreng saham tersebut, ya nggak? Karena cuannya malah dinikmati oleh para retail, bukan mereka. Nah, disitulah teman-teman harus kaji nih. Kalau dari poin pertama, juga cukup sulit kan? Karena kita tahu dana retail itu terbatas. Dan untuk kita mengharapkan bandar menggoreng ke atas juga sebenarnya cukup sulit. Karena kalau semakin banyak retail memegang saham Antam, akan semakin kecil insentif untuk bandar menggoreng Antam ini naik. Oke teman-teman, berikutnya kita lihat nih bandarmologinya dulu ya. Nah, bagi para investor yang mungkin belum mengenal bandarmologi, bisa nonton video saya tentang bandarmologi ya. Kalian bisa cek link di bawah. Nah, jadi kalau kita lihat dari segi bandarmologi ini, sisi foreign dulu ya. Memang benar dimulai di tanggal 10 Februari, Antam ini terus ditada oleh asing. Ya, kita lihat jumlahnya lumayan besar dari 196, lalu ada penjualan kecil, tetapi setelah itu pembelian dari asing semakin besar. Walaupun kita lihat di tanggal 17 ada koreksi sebesar 4%, tetapi asing tetap belanja malah semakin besar ya. Lalu berikutnya teman-teman yang mungkin sudah menguasai bandarmologi melihat, oh asing kan tetap terus akumulasi ya. Dan kalau kita lihat di tanggal 18 hari ini, kita juga lihat ada sedikit akumulasi ya, walaupun tidak terlalu besar, oleh broker CS dan YB, ya dipimpin oleh CS dan YB. Nah teman-teman, justru kita harus waspada ya, karena yang akumulasi ini malah broker CS. Kenapa kita harus waspada? Yuk saya akan tunjukkan ke teman-teman semua. Nah di sini, kalau saya perlihatkan ke teman-teman data ya, saya tarik dari tahun 2020, di tahun sebelumnya ya, di bulan 11, saya mulai di bulan 11 tanggal 1. Kita lihat average price-nya CS berapa? Di 2.228 ya. Ini artinya mereka ini sudah belanja begitu banyak barang dari tahun lalu, sehingga walaupun mereka beli Antam di harga mahal, mereka mempunyai average itu yang masih sangat rendah, yaitu 2.200. Jadi kalau seumpamanya hari ini Antam itu ditada CS, justru kita harus tetap was-was ya. Kenapa? Karena CS ini there's nothing tulus istilahnya. Karena mereka punya banyak banget barang di saat harga murah, sehingga mereka sudah membeli banyak. Harga mahal aja setelah ditarik ke bulan 11, ini average mereka masih sangat rendah ya, 2.200. Belum lagi kalau saya tarik ke 3-4 bulan sebelumnya, ini mereka punya average bisa makin rendah teman-teman. Nah justru kenapa saya bilang harus tetap waspada, karena hari ini ditada oleh asing ya, dan juga broker CS. Nah, sedangkan kita tahu ya, broker CS ini punya barang di harga murah. Nah, jadi teman-teman, kalau kalian bertanya, apakah sekarang Antam sudah boleh di entry ya? Saya bilang sih tetap wait and see dulu ya, karena memang kita belum bisa memastikan saham ini mau diterbangin oleh bandar atau tidak. Ya, karena tadi saya sudah bilang ya penjelasannya. Nah teman-teman, jadi kalau menurut saya ya nasib Antam akan kira-kira seperti ini ya. Jadi poin pertama, investor baru ini akan sangat sulit untuk masuk ke saham Antam ya. Artinya kalau kita mengharapkan sebuah investor atau banyak investor baru yang masuk ke saham dan lalu mendongkrak saham Antam ini naik, itu akan sangat sulit. Kenapa? Seperti yang saya bilang, kalau investor itu baru, artinya dia belum mengerti cara menganalisa saham dengan baik. Biasanya apa? Mereka masuk ke saham-saham blue chip dan juga saham yang murah ya, artinya yang belum terjadi kenaikan sangat drastis. Kalau kita lihat dari grafik Antam justru naiknya sudah meroket ke atas begitu ya. Pasti mereka yang dananya besar akan sangat hati-hati untuk melakukan investasi di saham seperti Antam. Nah, poin kedua, investor yang sudah pegang banyak barang dan berharap naik terus, istilahnya misalnya sudah lama pegang Antam dan dapat harga mahal nih, mungkin di harga 2.900 dan berharap Antam akan terus naik. Artinya mereka harus ngapain? Mereka harus tetap melakukan averaging terus loh ya, sehingga terus menambah posisi supaya suatu saat jumlah yang dibeli oleh retail ini akan terus bertambah dan memakan semua lot di offernya. Oke? Nah dan teman-teman, poin berikutnya, bandar ini ya harus pegang cukup banyak barang sebelum mereka mempunyai insentif untuk menggoreng Antam naik. Bener nggak? Contoh misalnya, ini saya cuma kasih contoh. Anggap dulu Antam itu dipegang oleh retail 5% deh. Tetapi sekarang anggap retail itu pegang sebesar 10%. Sekarang kalau misalnya bandar menggoreng saham Antam, kan yang cuan justru banyakkan retail daripada mereka. Bener nggak? Nah itu dengan asumsi 5-10%. Tetapi ya sekarang saya belum lihat sih persentase retail pegang berapa banyak, saya juga tidak tahu. Tapi kalau jumlah retail yang pegang Antam semakin besar, justru insentif bandar untuk menggoreng saham Antam naik ini semakin kecil ya. Sehingga artinya saya melihat sebuah stalemate ya, istilahnya apa? Kalau Antam ini semakin banyak retail yang pegang,
akan semakin sulit untuk Bandar menggoreng ke atas. Tetapi kalau misalnya saham Antam ini terus dilepas oleh retail yang sekarang situasinya di mana banyak retail yang pegang, saham Antam akan amblas. Jadi teman-teman, ini kalian lagi berada di posisi yang sangat sulit ya bagi para pemegang saham Antam. Oke? Nah, para investor, bagi kalian yang kepingin entry bagaimana? Mungkin kalau untuk yang quick trader ya, bukan sebagai investor, kalian boleh coba melakukan entry ya di kisaran sekitar 2005 atau 2600, di mana saat terjadi koreksi dulu. Tetapi saya juga tidak bisa menyanyikan kalau Antam bakal koreksi ke bawah ya, karena kalau semakin banyak retail masuk terus Antam ini, ya bisa saja Antam terus naik ya. Nah, atau Bandar berhasil mengguncang Antam ini, artinya membuat banyak retail exit ya, baru mereka take over kembali saham Antam ini, barulah Antam akan lepas landas. Oke? Nah, jadi saya lihat nih sekarang peperangan antara Bandar dan retail ini sangat terlihat di saham Antam ini. Oke teman-teman, jadi setelah bahas Antam, yuk kita berikutnya melihat berita baik hari ini. Saya ambil dari CNN Indonesia ya, di mana judulnya bunga acuan BI turun jadi 3,5% nih pada Februari ini. Nah, ini kenapa bisa menjadi berita baik ya teman-teman? Karena apa? Kita sebagai investor yang di dalam saham ini, justru ini berita baik karena ada potensi nih untuk investor-investor baru masuk ke dalam dunia saham, ya kan? Karena sekarang semakin lama semakin tidak menarik lagi loh taruh uang di dalam deposito. Nah, karena kemarin saja yang saya sudah sering bikin video di mana deposito bank tuh sudah turun terus sampai BC aja sudah 3%-an ya. Nah, apalagi hari ini BI turunkan lagi nih bunganya, sehingga bisa saja bank deposito di beberapa bank ini semakin turun lagi bunga depositonya. Jadi, orang-orang yang punya duit di deposito ini kan semakin kurang menarik ya. Pasti dia mencari alternatif lain untuk investasi. Bisa saja reksadana, bisa saja obligasi, dan bisa saja di dunia saham. Nah, kalau di reksadana sih, ya tetap menguntungkan buat kita karena fund manager akan mengelola dana tersebut dan masukinnya ke saham juga. Nah, jadi teman-teman, ini adalah sebuah berita yang baik untuk kita para investor di dunia saham. Dan teman-teman, kita harus gunakan ini sebagai kesempatan ya. Kenapa? Ini adalah peluang buat kita yang sudah lama di dunia saham untuk semakin jeli mencari saham dan melakukan pertajam ilmu kita. Kenapa? Karena kita sudah satu langkah di depan dari mereka. Kita sudah bisa mencari saham-saham yang murah supaya saat kita mengambil posisi dan para investor baru masuk, kita bisa menikmati cuannya, ya kan? Karena sekarang kalau misalnya kita bisa menemukan beberapa saham murah yang aman, dan para investor baru ini kan biasanya mencari saham-saham yang aman ya. Nah, kita bisa mendapatkan cuan tersebut, oke? Sekarang kira-kira harus pilih saham apa ya teman-teman? Mungkin kan ada banyak sekali saham yang kita harus perhatikan. Nah, kalau investor yang baru mau masuk ke dalam dunia saham, biasanya mereka investasi di saham apa? Kan biasanya itu investasi di saham big cap ya, atau blue chip. Karena yang mereka lama di deposito itu kan mereka merasa nyaman atau aman ya. Jadi kalau misalnya mau masuk ke dalam dunia saham, biasanya mereka juga memilih saham yang aman. Nah, mungkin teman-teman juga masih ingat nih, pertama-tama masuk ke dalam saham itu beli saham apa? Kalian bisa tulis kolom komentar di bawah ya. Banyak orang yang mulainya di perbankan dulu ya, atau saham-saham big cap lainnya seperti mungkin ASI, ICBP, dan lain-lainnya. Tetapi teman-teman harus waspada ya, jangan asal pilih saham blue chip, karena tidak semua saham blue chip itu pasti naik, oke? Nah, jadi pertanyaan berikutnya adalah kira-kira harus melirik saham apa nih? Nah, sekarang saya hari ini ingin melakukan analisa untuk teman-teman semua ya di saham ASI. Kenapa saham ASI ini masih cukup menarik untuk kita perhatikan dan melakukan investasi? Nah, teman-teman pasti tahu ya, ASI ini perusahaan sangat besar, market cap mereka juga sangat besar, tetapi yang menarik adalah harga mereka ini adalah harga diskon sebelum COVID ya. Artinya mereka ini bergerak di antara range 6.000 sampai ke 8.000, tetapi setelah terjadinya COVID ini pernah sampai di bawah 4.000 dan sekarang masih bergerak di antara kisaran 4.000 dan 6.000 ya. Dan hari ini terjadi koreksi lagi nih 1.29%, sehingga ASI sekarang ada di 5725. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat dulu laporan fundamentalnya ASI ya. Sekarang saya tarik data di mana teman-teman bisa lihat ini. ASI sekarang harganya ini sudah sangat murah ya, di 5725 kalau kita bandingin dengan tahun-tahun sebelumnya. Lalu kalau dari segi PBV bagaimana? Nah, PBV kita sekarang berdasarkan dengan data 9 month ini, maksudnya kuartal ketiga tahun 2020 ya, PBV-nya ini 1.19 loh ya. PBV kan kalau misalnya semakin kecil itu semakin bagus ya, karena semakin murah istilahnya. Nah, kalau kita lihat walaupun di tahun 2015 ya, harga ASI ini sempat di 5225, tapi PBV-nya aja 167. Nah, artinya perusahaan ini kan terus berkembang, tetapi harganya sekarang karena murah sehingga memproduksi sebuah rasio PBV 1.19.
Nah teman-teman, lalu kalau kita lihat dari sisi revenue-nya bagaimana? Memang sih di tahun 2020 ada terjadi koreksi lumayan dalam segi revenue. Tetapi kalau kita lihat ya net profit-nya masih lumayan lah ya kalau kita lihat walaupun revenue-nya tergerus sangat dalam. Nah, sekarang teman-teman kita lihat berikutnya data bandarmologinya. Cukup untuk fundamental ya. Sekarang kita lihat ASI. ASI ini kalau saya tarik dari tanggal 1 bulan 10 ya tahun 2020. Broker RX, mereka punya average price itu di sekitar 6 ribuan loh teman-teman. Ya, sekarang kan harga ASI di 5725. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan foreign-nya. Foreign-nya ini yang membuat kurang menarik untuk entry sekarang. Walaupun sudah murah, ya artinya sudah terjadi koreksi cukup dalam, tetapi kalau kita lihat asing masih terus melakukan penjualan, sehingga kita sebenarnya masih bisa tunggu dulu nih, karena ada potensi untuk ASI tetap lanjut koreksi. Hanya saja kenapa saya harus tunjukkan yang dari sisi lokal, ini menunjukkan bahwa ASI ini kalau KZ juga ya, ini broker kedua terbesar, dia punya barang memang murah nih 56 lebih, dan RX ini 6 ribuan. Nah dan teman-teman kenapa saya ambil bulan 10 ya, coba kita lihat sebentar. Di bulan 10 Oktober ya itu ya berarti, ini ASI ada sempat dip loh ya, artinya terjadi penurunan ke bawah. Saya yakin pas terjadi dip seperti ini, ya banyak bandar ya pasti melakukan akumulasi juga karena melihat terjadi koreksi. Dan kita lihat setelah pembelian di dip tersebut atau penurunan tersebut, bahkan RX itu mempunyai average 6.000 loh ya, artinya RX ini terus melakukan pembelian di harga mahal. Nah yang perlu kita perhatikan adalah KZ-nya juga, di mana average-nya ini cukup rendah kalau kita tarik dari bulan 10. Nah, jadi sekarang kan kalau ASI di 5725 ini semakin dekat dengan average price-nya si bandar. Sehingga apa? Kita semakin menarik kan untuk melakukan investasi di saham ASI ini. Jadi, kuncinya adalah kita tunggu nih. Jika saham ini sudah mulai diakumulasi oleh bandar asing, maka kita mungkin saatnya melakukan entry point juga. Dan ingat, saham ASI ini salah satu saham cap ya atau blue chip, di mana kita bisa gunakan potensi untuk mendapatkan dana segar dari investor-investor baru. Nah, karena kita tahu investor baru kan suka membeli saham-saham blue chip ya atau saham-saham yang besar dan harganya murah. Sehingga ini adalah salah satu potensi untuk kita cuan dalam jangka panjang. Ingat ya teman-teman, ASI ini bukan untuk di trade, sayang. Karena kalau bisa mendapatkan harga bagus dan kalian simpan, ini potensi cuannya bisa sangat besar. Bayangin kalau dari harga contoh misalnya ASI turun terus ke 5.600 deh. Lalu teman-teman investasi jangka panjang dengan dana yang besar, kalau mereka di akhir tahun mencapai 7.000 bahkan bisa 7.000 lebih, sudah berapa banyak cuan yang teman-teman dapat. Oke teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu ya. Jadi kalau dari segi Antam, coba kalian bisa pikirkan kembali nih saat sebelum melakukan entry, atau bagi teman-teman yang sudah membeli Antam, kalian bisa kaji kembali apakah ingin terus hold atau exit. Itu semua kembali ke keputusan masing-masing. Yang pasti saya sudah melakukan analisa bersama teman-teman sekalian apa idea di balik Antam tersebut. Dan untuk para investor yang ingin melakukan investasi di mana ada keamanan ya, artinya membeli saham blue chip dan fundamental yang baik dan harganya masih cukup murah, bisa mempertimbangkan saham ASI. Oke teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu ya. Bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan subscribe channel AJ Invest supaya tidak ketinggalan dengan ilmu investasi saham. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.